Sejarah baru dari Toli-Toli. Desa Ginunggung luncurkan sekolah paralegal desa pertama di Indonesia. Ginunggung, 16 Maret 2026. Sebuah babak baru dalam sejarah bantuan hukum Indonesia ditorehkan oleh Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli pada Senin, 16 Maret 2026. Pemerintah Desa Ginunggung secara resmi meluncurkan sekolah paralegal desa, program kaderisasi hukum berjenjang pertama di Indonesia yang digagas, dikelola, dan dibiayai secara mandiri oleh pemerintah desa. Bertempat di Balai Desa Ginunggung, acara yang berlangsung di bulan suci Ramadan ini tetap berlangsung hikmat dan penuh semangat, diikuti oleh 30 peserta dari unsur kepala dusun, ketua RT, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Desa Lalos, Desa Tinigi, Desa Tende, dan Desa Kalangkangan yang turut hadir sebagai undangan khusus. Dibuka Camat Galang, ditutup Inspektorat. Acara dibuka secara resmi oleh Camat Galang, Agus Salim, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Desa Ginunggung. Saya bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Anwar Lihawa dan jajaran pemerintah Desa Ginunggung. Desa ini selalu terdepan dalam berbagai terobosan. Kali ini, mereka kembali mencetak sejarah dengan meluncurkan sekolah paralegal desa. Ini bukan sekadar pelatihan biasa, tapi gerakan membangun kesadaran hukum dari akar rumput. Saya berharap desa-desa lain di Kecamatan Galang dapat mencontoh langkah maju ini, ujar Agus Salim. Sambutan Kepala Desa, dari desa, oleh desa, untuk desa. Sebelum acara dibuka, Anwar Lihawa, SAP, Kepala Desa Ginunggung, menyampaikan sambutan yang menggetarkan semangat para peserta. Sekolah paralegal desa ini lahir dari desa. Kami selenggarakan di Balai Desa, digagas oleh pemerintah desa, dan diperuntukkan bagi aparat serta warga desa. Bukan program dari atas, tapi inisiatif dari bawah. Kami ingin membangun kesadaran hukum bukan dengan menunggu, tapi dengan bergerak. Kepala dusun, RT, dan perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan. Mereka setiap hari bertemu warga, mendengar keluh kesah, menyaksikan konflik. Sekarang mereka akan dibekali ilmu hukum agar tidak lagi bingung, tidak lagi ragu. Anwar Lihawa juga menegaskan komitmen keberlanjutan program. Ini bukan proyek musiman. Sekolah paralegal desa akan berjalan 10 level hingga Desember 2026. Peserta yang lulus akan kami tetapkan dengan SK Kepala Desa dan mendapatkan insentif dari dana desa, karena keadilan tidak boleh mahal, dan desa harus hadir untuk warganya. Narasumber, inilah yang pertama di Indonesia. Nur Cahyo Hadi, CPLA, paralegal bersertifikat BPHN Kemenkumham RI teregistrasi. PHNHN 04031422, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Rumah Hukum Indonesia Kabupaten Toli-Toli, tampil sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menyoroti keunikan program ini di tingkat nasional. Saya sudah menelusuri, dan inilah fakta pentingnya. Sekolah paralegal Desa Ginunggung ini adalah yang pertama di Indonesia. Bukan sekadar pelatihan biasa, tapi pelatihan paralegal berbasis desa yang pesertanya aparat desa, kepala dusun, dan perangkat desa, yang penyelenggaranya pemerintah desa, yang sumber dananya dari dana desa, dan yang tempatnya di balai desa. Selama ini, pelatihan paralegal diadakan oleh Kanwil Kemenkumham bekerja sama dengan kabupaten kota. Atau desa bekerja sama dengan Pemda, organisasi bantuan hukum atau OB, atau perguruan tinggi. Tapi yang murni dari desa, oleh desa, dan untuk desa seperti ini, baru pertama kali terjadi. Dan itu terjadi di Ginunggung, di Toli-Toli, di tanah kelahiran Menteri Hukum kita, Bapak Supratman Andi Aktas. Nur Cahyo Hadi juga memaparkan kurikulum 10 level yang telah disiapkan. Kami sudah menyusun 10 level materi yang disesuaikan dengan kurikulum BPHN. Mulai dari konsep dasar, teknik wawancara, mediasi, hukum pidana dan perdata, hingga praktik penanganan kasus. Secara berkelanjutan, materi ini akan diberikan kepada peserta hingga Desember nanti. Kedepan, kami akan menjalin kerjasama dengan organisasi bantuan hukum, OBH, agar peserta terbaik dapat mengikuti aktualisasi BPHN dan pada akhirnya mendapatkan sertifikat CPLA dari BPHN Kemenkumham RI. Ini jalan panjang,
Tapi kami sudah memulai langkah pertama. Suara peserta, Kepala Dusun Perempuan dan Perwakilan Desa Tetangga. Salah satu momen menarik adalah kehadiran Kadus Buloku Sulistiowati, Kepala Dusun Perempuan yang menjadi peserta dengan antusiasme tinggi. Saya baru tahu kalau paralegal itu beda dengan pengacara. Sekarang saya paham, tugas saya di dusun nanti bukan jadi hakim, tapi jadi penengah yang baik. Terima kasih Pak Kades dan Pak Nur Cahyo Hadi, ini ilmu baru yang sangat berguna, terutama bagi kami perempuan yang sering didatangi warga untuk curhat masalah keluarga dan tetangga, ujar Sulistiowati Kadus Bulokus dengan senyum lebar. Sementara itu, perwakilan dari Desa Kalangkangan yang turut hadir sebagai undangan juga menyampaikan kesannya. Kami datang karena penasaran, mendengar ada sekolah paralegal desa, kami ingin melihat langsung, ternyata, acaranya luar biasa, materinya berbobot, penyampaiannya enak didengar, dan suasananya kekeluargaan. Semoga desa kami juga bisa mengikuti jejak Ginunggung, ini inspirasi buat kami. Dihadiri perwakilan 4 desa tetangga. Semangat kebersamaan juga terlihat dari hadirnya perwakilan desa-desa tetangga. Pemerintah Desa Ginunggung secara khusus mengundang utusan dari Desa Lalos, Desa Tinigi, Desa Tende, dan Desa Kalangkangan untuk menyaksikan langsung proses peluncuran sekolah paralegal desa. Kehadiran mereka disambut hangat oleh peserta dan panitia. Ini menjadi awal dari jejaring paralegal antar desa yang akan terus dibangun. Rencananya, setelah Idul Fitri, akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas kemungkinan replikasi program di desa-desa tersebut. 10 level menuju paralegal profesional. Sekolah paralegal Desa Ginunggung dirancang dengan kurikulum berjenjang 10 level, dari Maret hingga Desember 2026. Level 1, Maret, konsep dasar paralegal dan posbankum desa. Level 2, April, sistem hukum Indonesia dan struktur masyarakat. Level 3, Mei, teknik komunikasi dan wawancara hukum. Level 4, Juni, dokumen hukum sederhana dan kronologis. Level 5, Juli, teknik mediasi dan negosiasi. Level 6, Agustus, hukum pidana, HAM dan kelompok rentan. Level 7, September, hukum perdata dan bantuan hukum lanjutan. Level 8, Oktober praktik penanganan kasus. Level 9, November, ujian kompetensi dan review materi dan aktualisasi. Level 10, Desember, pengukuhan paralegal desa dan aktualisasi lanjutan. Acara berlanjut setelah Idul Fitri. Setelah sukses dengan level 1, sekolah paralegal Desa Ginunggung akan berlanjut setelah Idul Fitri. Level 2 direncanakan pada April 2026 dengan materi sistem hukum Indonesia dan struktur masyarakat. Tidak hanya untuk peserta tetap, program ini juga akan membuka kesempatan bagi kader-kader baru dari desa-desa tetangga yang ingin bergabung. Harapan dan doa. Di penghujung acara, seluruh peserta dan panitia foto bersama. Sekolah paralegal Desa Ginunggung telah resmi dimulai, level 1 sukses digelar, semangat dari desa, oleh desa, untuk desa, bukan sekadar slogan, tapi telah menjadi nyata di Balai Desa Ginunggung. Sebagai penutup, Bapak Ibu, inilah kerangka hukum yang melindungi dan mengatur tugas kita sebagai paralegal. Kita bukan advokat, kita tidak beracara di pengadilan. Tapi kita adalah garda terdepan akses keadilan bagi masyarakat desa. Dengan landasan hukum yang kuat ini, kita bisa bekerja dengan percaya diri, karena negara telah memberikan legitimasi kepada kita. Sampai jumpa di level 2, April 2026. Dilaporkan oleh Nur Cahyo Hadi, CPLA.